Alat reproduksi bagian luar pada pria. Pada bagian luar terdiri dari dua alat, yakni penis dan skrotum. Penis kopulasi dan berada di luar rongga tubuh. Penis berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam reproduksi perempuan. Skrotum adalah kantong yang di dalam yang terdapat testis. Itulah alat reproduksi bagian luar pria dan dia punya berdasarkan letaknya organ reproduksi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu organ eksternal. Organ reproduksi pria bagian luar terdiri dari 3 organ, yakni penis, skrotum, kantong sakar, dan testis. Selain organ seksual, pada penis juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dengan memproduksi sperma yang sehat. Selain memproduksi sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon. Alat reproduksi pria bagian internal yaitu ada 6 bagian. Alat reproduksi pria bagian internal juga disebut organ aksesori. Dilansir dari ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu yang pertama vas deferens. Vas deferens untuk menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kadung kemih. Vas deferens fungsinya adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epidemis hingga ke rongga panggul. Yang berikut adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ terbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar. Alat reproduksi pria bagian internal yaitu ada 6 bagian. Alat reproduksi pria bagian internal juga disebut organ aksesori. Dilansir dari ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu yang pertama vas deferens. Vas deferens untuk menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kadung kemih. Vas deferens fungsinya adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epidemis hingga ke rongga panggul. Yang berikut adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ terbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kadung kemih. Fungsinya berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Berikut saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis sesuai dengan namanya. Saluran ejakulasi berfungsinya jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi.
Terus yang berikut adalah saluran kemih. Saluran ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsinya untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang berikut kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Alat reproduksi wanita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Alat reproduksi wanita bagian luar terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Mons pubis berfungsi untuk melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Yang kedua, labia mayora merupakan bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva dan melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Labia mayora berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian luar dan juga disebut dengan bibir besar. Yang ketiga, labia minora merupakan lipatan kecil di bagian labia mayora. Labia minora berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretera, saluran pembawa urine keluar dari tubuh. Yang keempat, kelenjar Bartholin adalah sepasang organ kecil di bawah lipatan bibir vagina disebut labia pada area kemaluan wanita. Kelenjar Bartholin berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Yang kelima, klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia mayora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Klitoris berfungsi sebagai menstimulasi dan merangsang wanita untuk meningkatkan hasrat seksual apabila tersentuh di bagian tersebut. Alat reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama vagina. Vagina merupakan organ reproduksi pada wanita yang biasanya disebut dengan alat perkawinan atau alat kopulasi pada wanita. Vagina berfungsi sebagai jalan masuknya sperma menuju rahim hingga saluran keluarnya darah. Yang kedua, uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita tempat embrio ditanamkan dan kemudian tumbuh. Rahim berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin hingga dilahirkan. Yang ketiga, serviks merupakan pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Serviks berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan memfasilitas jalan sperma. Yang keempat, tuba fallopi adalah tempat pertumbuhan embrio sementara dan tempat sperma dan ovum. Tuba fallopi berfungsi sebagai saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Yang kelima, ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi sebagai memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron.